Halo Timer, jumpa lagi kali ini dengan salah seorang student Time Language Center yang sudah berhasil mendapatkan visa student ke Australia. Nah, seperti apa perjuangan seorang Alfie? Kita akan berkenalan dulu dengan Alfie. Gimana Alfie kabarnya? Oh ya, alhamdulillah sehat bang. Sehat ya. Pertama saya ngucapin congratulations dulu karena visa studentnya udah granted dalam hitungan 10 jam. Yang kita tahu ya kemarin sewaktu intake Juli itu visanya bisa berbulan-bulan, namun kali ini alhamdulillah langkah Alfie dimudahkan Allah tentunya. Dan congratulations for you. Dan Alfie ini merupakan salah satu alumni SMA negeri di Kota Padang ya. Dan juga Alfie dengan achievement selama di SMP dan SMA luar biasa. Dan sekarang Alfie menempuh pendidikan S1-nya di Australia di bidang IT tentunya. Perkenalkan, nama saya Alfie Ramadan. Saat ini saya akan melanjutkan kuliah di Australia di bidang IT. Kenapa nih ngambil IT? Kan banyak jurusan lain, civil engineering probably or chemical engineering. Nah, kenapa milih IT nih Alfie? Jadi berdasarkan riset yang telah saya lakukan, saya browsing di internet. Saya menemukan fakta bahwa IT sangat dibutuhkan di era saat ini. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga seorang IT, terutama programmer atau software developer. Sehingga saya memilih IT sebagai bidang yang akan saya pelajari di Australia. Oh well ya, jadi ini keren sekali ya. Jarang anak muda yang riset dulu sebelum mengambil jurusan. Biasanya anak muda kan suka-sukanya aja ya. Nah tapi Alfie berbeda nih. Nah ini perlu ditiru nih bagi generasi muda yang khususnya bagi kamu yang sedang duduk di SMA kelas 3. Kamu riset dulu deh. Apa sebenarnya akan menjadi prioritas di masa mendatang. Nah kira-kira Alfie emang minat itu kalau personal life-nya memang suka dengan IT-an? Ya, saya sejak kecil sudah mengenal komputer, sudah belajar lah tentang internet. Terlebih lagi ketika SMA, ketika saya mempelajari coding, saya mulai mengenal coding, mulai mengenal berbagai bahasa pemrograman, sehingga muncul rasa keingintahuan bagi saya untuk mengeksplor bidang IT ini. Nah kenapa milih negara Australia nih? Jadi Australia ini sesuai yang kita kenal merupakan sebuah negara maju. Jadi saya ingin mendapatkan pengalaman belajar di negara maju dengan sistem edukasi yang berbeda, sehingga pengalaman saya akan bertambah dan saya bisa membangun relasi, menambah koneksi di tingkat internasional. Well done, luar biasa ya, usia 18 tahun tapi punya pola pikir, punya mindset dan goal setting yang jelas sekali ke depannya. Ini mau berkarir di mana nih? Mau berkarir di Indonesia atau mau di luar negeri nih? Gimana ceritanya? Itu kalau saya pribadi sih, saya inginnya berkarir di internasional. Tapi hal itu tentu membutuhkan proses dan perjuangan yang panjang. Karena itulah saya belajar sekarang di Australia untuk mewujudkan goal saya itu. Alfie, tentu ada tantangan ya dari sekolah, barangkali dari keluarga, dari oknum guru-guru yang mengatakan bahwa ngapain kuliah di luar negeri gitu ya. S1-nya di Indonesia aja, lagian S1 luar negeri gak pakai gitu ya kan. Ada juga omongan-omongan seperti itu. Nanti aja kamu S2-nya di luar negeri gitu ya, tapi S1 luar negeri aja karena S1 luar negeri gak dipakai. Ini gimana Alfie menangkis demotivation, discourage dari orang-orang yang berpikiran negatif terhadap lanjut studi S1 ke luar negeri? Menurut saya setiap orang itu punya pendapat masing-masing. Jadi saya juga menghargai pendapat tersebut. Tapi bagi saya sendiri, saya memiliki pandangan bahwa kancah internasional itu merupakan suatu hal yang sangat penting karena kita bisa terhubung ke banyak orang dari berbagai macam negara, sehingga karir kita pun juga akan terbantu karena koneksi tersebut. Silakan Anda berpikir di sana bahwa kuliah di dalam negeri itu lebih baik atau kuliah di negeri itu baik, itu bebas berpendapat. Tapi tidak mendiscourage orang dan tidak mendemotivasikan orang terhadap keinginan-keinginannya. Ya misalkan ada seseorang atau siswa yang berkeinginan untuk lanjut studi ke luar negeri, ya disupport saja. Orang punya prinsip, orang punya alasan-alasan tertentu kenapa memilih negara itu, kenapa memilih kampus itu, kenapa memilih jurusan itu. Tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita mengarahkan dan menemukan potensi dari anak-anak didik kita sehingga mampu berkarir di bidang yang dia sukai, seperti Alfie yang passionate banget di bidang IT dan juga
pengen berkarir di IT dan punya global experience tentunya. Cerita dong kampusnya apa nih di Australia rencananya dan di kota mana? Saya akan belajar di Academy of Information Technology di Melbourne. Nah ini Alfi insya Allah akan berangkat tanggal 22 Oktober Sabtu ini ke Australia dan akan mencoba hidup di Australia seperti apa, khususnya Melbourne ya, seperti kota yang very multicultural dan hidup sebagai generasi muda dan usia masih 18 lebih atau 19 kurang sudah mulai melakukan perantauan. Nah, saya teringat waktu saya masih SMA, saya berimpian hal yang sama. Saya pengen kuliah ke luar negeri waktu SMA, namun qadarullah sebelum tercapai. Tapi oleh Alfi, I'm really happy and then grateful sekali. Alfi bisa mewujudkan mimpinya untuk lanjut studi di luar negeri. Pengalaman saya itu ya enjoyable ya karena saya sudah itu melakukan persiapan sebelum tes sehingga alhamdulillah hasil tes saya pun cukup memuaskan yaitu 6,5 dari band 9. Gimana kalau di Time Language Center belajarnya enak nggak? Ya sangat enak. Tutornya juga sangat peduli terhadap siswa-siswanya dan staff-staffnya juga baik, juga membantu dalam proses belajar dan mengajar di Time Language Center. Kalau saya sendiri gimana menurut Anda? Ya sangat informatif, sangat membimbing siswanya untuk mencapai goal yang diinginkan. Ya, di Time Language Center itu tidak hanya belajar bahasa Inggris, tapi kita juga, makanya logo kita lah It's time to build our future. Jadi apapun hal-hal yang terkait dengan mewujudkan dream Anda di masa mendatang. Di masa mendatang, sampai smart sekali ya, sampai lepotan ngomongnya. Jadi Time Language Center, apapun dream kita, dream student di masa mendatang, itu akan kita sokong 100%. Kan jarang orang tua yang mengizinkan anaknya susu SMA untuk keluar negeri nih. Ini bagaimana nih orang tua Alfi mengizinkan Alfi untuk keluar negeri masih di usia muda seperti ini? Ya alhamdulillah orang tua saya juga suportif, juga mengizinkan saya untuk ibaratnya merantau ke negeri orang. Itu semua mungkin karena orang tua saya yakin bahwa saya bisa untuk mencapai goal-goal yang saya inginkan dimanapun saya berada. Nah, ini yang terakhir nih, pesan-pesannya untuk anak-anak muda, khususnya buat anak-anak SMA nih, anak-anak SMA di Kota Padang, di Sumatera Barat, dan Indonesia pada umumnya. My message is that we should keep trying until you make it, because practice does not make perfect, but it makes progress. Keep it up your English, and then you will get what you dream ya. Sooner or later you will able to achieve your target. Well, itu dulu bincang-bincang kita dengan salah seorang student kita yang akan berangkat pada tanggal 22 Oktober 2022 ini dari Padang ke Jakarta dulu ya. Habis Jakarta ke Bali, dari Bali baru langsung straight away to Melbourne, Australia. Fi amanillah, semoga perjalanan lancar, semoga sehat-sehat selalu selama 3 tahun ke depan sampai 2026 ya. Itu akan mendapatkan visa dan sepertinya Australia memang memberikan kemudahan kepada alumni-alumni Australia dengan post study work visa. Seperti apa itu post study work visa? Kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya, bukan pertemuan ya, di part berikutnya dengan Alfi. Tentunya Alfi udah di Australia ya. Saya akan datang ke Australia untuk mewawancara Alfi seperti ini di somewhere in Australia, which is in the Melbourne city. And then yeah guys, it's time to build your features, and then you have to know your potential, what is you inside, what you really want to do in the future, and you have to inline what the future need seperti IT atau what the future need seperti agriculture sector, karena banyak sekarang anak muda yang nggak mau bertani lagi, sementara kita punya potensi yang sangat besar terhadap pertanian dan berbagai macam profesi lainnya dan aktivitas lainnya. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this YouTube channel, and also don't forget to follow Instagram Time Language Center at time_language_center, and you will get a lot of information regarding your opportunity in the future with IELTS and also TOEFL and TOEIC tentunya. Stay tuned, it's time to build our future with Time Language Center. Bye for now.